rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'alan tannur. Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, ini pun bahasa kiasan, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya meskipun dia sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik. Penjelasan disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Lihat, kenapa? Meskipun sedang membakar roti. Saya ingin bertanya, roti itu boleh ditinggal nggak Pak ketika dibakar? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ditinggal kenapa? Gosong. Maka meskipun menghancurkan harta, tetap tinggalkan itu. Meskipun hartanya hancur, layani suami. Penjelasan menarik dari Ibnul Malik, beliau mengatakan wa hadza bisyart an yakuna al-khubza lizauj. Ini dengan syarat roti yang dipanggang tadi untuk suami. Kenapa? Li'annahu da'aha fi hadhil hal. Karena sang suami mengajak istrinya dalam keadaan saat ini. Faqad radhiya bi itlafi mali nafsi. Berarti sang suami telah ridha, hartanya, rotinya tadi hancur, berarti hartanya habis juga. Tidak mengapa, yang penting dia dilayani. Kemudian ada perkara menarik. Perhatikan Bu, jangan remehkan permasalahan di atas ranjang. Beliau mengatakan wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Habisnya harta, hancurnya harta, roti yang dipanggang tadi gosong, tidak bisa dimakan, hancurnya harta lebih ringan, lebih rendah, lebih remeh dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam zina. Kalau yang halal susah diajak, ngapain saya pertahankan? Nyari yang lain. Begitu. Maka bahaya meremehkan permasalahan ini. Oleh karenanya, ibu-ibu saya nasihatkan, lihat suami biasanya mau itu kapan. Maka perhatikan keadaan tubuh kita. Jangan sampai capek pada saat itu. Suami biasanya Ustadz malam Jumat, meskipun hadisnya lemah. Boleh gak bergaul malam Jumat? Boleh. Yang tidak boleh meyakini hadis itu, karena hadisnya lemah. Suami Ustadz biasanya malam Jumat, setelah tidak ada keluar kota, tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan, dia ingin malam. Maka usahakan hari Kamisnya fit. Ya, kalau perlu senam dulu. Ustadz, masa sedetil itu? Ya begitu. Agar nanti malam bisa melayani dengan maksimal suaminya. Ini kadang-kadang sebagian istri, Bang, sebentar ya Bang. Suaminya sudah menggebu-gebu, sudah 100% sudah. Ya. Kata sang istri, sebentar ya Bang, ini sinetron episode terakhir, saya pengen lihat. Gimana nih? Alhamdulillah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini memang takdirnya, di masjid ini tidak pernah selesai kajian saya. Satu hadis lagi tentang ini. Termasuk sifat istri yang durhaka adalah meremehkan pelayanan suami di atas ranjang. Pelayanan terhadap suami di atas ranjang. Lihat hadisnya ajib luar biasa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Lihat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah Senin Kemis bahkan Daud, ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli kajian, panitia kajian. Lihat, perhatikan ini. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan tidak atau belum menunaikan sebenar hak Allah, hak Rabbnya, sampai dia tunaikan hak suaminya.
Ya, hak suaminya. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tunaikan hak suami. Maka berarti sempurna hak Anda menunaikan hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada penunaian Anda kepada hak suami. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab. Kalau seandainya suami minta istrinya untuk dilayani, sedangkan istrinya di atas qatab. Qatab disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, lil jamal kal ikaf li ghairi. Qatab itu seperti pelana, seperti apa namanya, sandaran duduk di atas onta, ya, qatab. Bahasa yang lain qatab itu disebutkan bahwa orang-orang Arab kunna idza aradna al-wiladah jalasna ala qatab. Mereka kalau ingin melahirkan, mereka duduk di atas qatab. Di atas, saya juga belum tahu bagaimana bentuk qatab itu. Yang jelas ini alat yang diduduki oleh perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Artinya apa? Suami jika istrinya, dia menginginkan istrinya dan sang istri waktu itu di atas onta, maka layani. Bapak nggak usah mikir bagaimana cara di atas onta, itu bukan urusan bapak. Ya. Yang kedua, berdasarkan penafsiran yang kedua tadi, dia dalam keadaan mau melahirkan, suaminya ingin layani. Subhanallah. Ya, besar nggak? Besar. Jangan pernah remehkan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sifat istri yang durhaka yang ketiga, minimal kita 5 lah, mudah-mudahan, alhamdulillah, yaitu tidak menyebarkan aib suami. Ini sifat istri durhaka, menyebarkan aib suami, terutama tatkala kongko duduk-duduk dengan para perempuan lain. Ya, ini perhatikan ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu yang suka nongkrong, jilbab lebar tapi sukanya nongkrong. Ya, maka perhatikan, yang diceritakan siapa? Suami. Aduh, suami kujeng. Aduh, itu aja gak boleh. Menceritakan keburukan suami. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh, qanitat. Siapa qanitat? Yang taat kepada Allah. Hafizat, menjaga rahasia sebagaimana Allah menjaganya. Ya, aib sang suami tutupi baik-baik. Lihat lagi hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid, perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika beliau di majlis Rasulullah, Asma bintu Yazid, war rijal wan nisa qu'ud, ada laki-laki ada perempuan sedang duduk-duduk di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin di antara laki-laki ini ada yang menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, rahasia dia dengan istrinya. Atau ada juga mungkin perempuan yang di belakang itu menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, kelakuan suaminya terhadap dia kepada orang lain. Maka ya, orang-orang jadi ribut. Fakultu, kata Asma bintu Yazid, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar itu wahai Rasulullah. Para perempuan sering menceritakan suaminya. Laki-laki sering menceritakan istrinya.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fit tariq faghashiyaha wan nasu yanzurun." Artinya, jangan kau lakukan itu. Itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan, syaitonah. Betul, bahasanya syaitonah. Ya, ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu dia bergaul, berhubungan badan, lalu dilihat orang banyak. Maka apa enggak boleh cerita, terutama apa yang terjadi di atas ranjang, laki-laki ataupun perempuan. Termasuk sifat istri durhaka adalah menceritakan apa yang di atas ranjang, walau dengan isyarat. Enggak boleh bercerita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang keempat. Termasuk dari tanda istri yang durhaka adalah, ini banyak terjadi, istri yang tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Hakim, kemudian juga Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Bu, saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah, pernahkah kita kalau diberikan hadiah oleh suami kita, jangan hadiah, makan, maka kita katakan, "Mas, gantengku, suamiku, supermanku, jazakallahu khairan." Wallahi ibu, itu ibu akan langsung diajak, "Ayo kita jalan-jalan." Saya sering mengatakan bahwasanya ada yang namanya as-sihrul halal, sihir tapi halal. Itu adalah godaan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nih suami nih, ketika Anda malam ini, ya ada sebagian yang mungkin datang malam ini ke Masjid Al-Barakah mau berlama-lama karena di rumah dimarahin sama istrinya. Ya, ketika Anda sekarang mau berlama-lama, mungkin mau tidur di sini, maka coba SMS dia, "Wahai istriku, maafkan saya sangat mencintaimu." Itu Pak, 90% masalah selesai. 10% gak tahu saya. Itu namanya sihir yang halal. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kita kepada suami kita. Wahai suamiku, wahai gantengku, wahai laki-lakiku, jazakallahu khair. Ya. Dan sebagaimana seorang suami punya panggilan yang baik, yang sayang, panggilan manja untuk istrinya, semestinya istri juga punya panggilan yang baik kepada suaminya. Masa 25 tahun nikah panggilannya Pak E, sini, Pak E, mana? Ya, masih. Panggil, coba lihat Rasulullah SAW. Ya Aish, wahai Aish. Aish adalah panggilan manja. Kalau bahasa saya panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai wanita yang putih, berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Ini seorang suami sudah nikah 25 tahun, panggilan dari dulu Mboe. Subhanallah, mana kasih sayangnya? Ngaku cinta.
nggak punya panggilan sayang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Bukhari, contoh wanita yang tidak berterima kasih. 2 menit lagi, Pak. Contoh wanita yang tidak berterima kasih adalah wanita yang ketika sang suami terus mengasihi, menafkahi, memberikan kebaikan, tapi satu kesalahan suami langsung dia membabat habis itu. Dia mengatakan, mas kita nikah 25 tahun, kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Loh, kata sang suami, itu anak 5 ngapain? Gak buat baik. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu tanda istri tidak berterima kasih. Dan saya sebutkan terakhir, ayo cepat-cepat kita. Sebelum habis waktunya, ada riwayat tadi saya ingin sebutkan tentang riwayat siapa? Khadijah. Bapak mungkin ingat. Lihat Khadijah. Kenapa mendapatkan, lihat keutamaan Khadijah, termasuk wanita terbaik semesta alam. Yang kedua, wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Bapak kalau dapat salam dari Bapak Jokowi, langsung status di media sosial. Ini salam dari Allah, dari Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dijamin mendapatkan rumah dari surga yang tidak bisa dibayangkan rumahnya. Rumah terbuat dari bambu, bambunya terbuat dari berlian. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Itulah surga, Pak. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, la sakhaba fihi wala nasab. Ketika hidup di rumah tersebut, Khadijah nantinya radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau tidak punya sakhaf, artinya tidak ada gaduh. Meskipun dia bambu, hidup di, kalau kita rumah bambu di dunia gaduh. Kalau kita naik krek, begitu betul? Ya. Kalau ini tidak ada gaduh dan tidak menyulitkan hidup di rumah bambu dari berlian. Lihat di dalam tafsir, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak ada gaduh di hidup di dalamnya, tidak ada capek hidup di dalamnya, dijelaskan. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya As-Suhaili berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam lama da'a ilal Islam ajabat Khadijah tau'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'fi dzalik. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah dalam surga tidak ada gaduh di dalamnya, ketika Rasulullah SAW sang suami ngajak kepada Islam, maka dia tidak membantah, tidak mengangkat suara. Perhatikan, istri-istri yang sering mengangkat suaranya ya di hadapan suaminya, ingin dapat rumah dari berlian sebagaimana Khadijah, jangan pernah angkat suara di hadapan suami. Dan yang dimaksud dengan bahwa tidak capek hidup di dalamnya, karena tadi disebutkan 2 sifat, tidak gaduh, tidak capek, bahwa dia tidak pernah menyakiti hati suaminya. Lebih 2 menit kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Masih banyak sifat-sifat dari istri yang durhaka, di antaranya yaitu memasukkan seseorang yang tidak diridhoi oleh suami, mengerjakan amalan sunnah tanpa izin suami dan tanpa ridha suami, dan semisalnya masih banyak yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.